Sekarang kita sampai ke contoh soal yang kedua. Ini dia, misalkan konsumsi saat pendapatan nol, yaitu kita buat simbol A. A itu adalah konsumsi saat pendapatan nol. Di sini kita misalkan itu adalah Rp80. Ya. Terus yang B itu adalah MPC-nya 0,70. MPC ini tidak harus 0,70, boleh 0,75, 0,80, 0,60, tergantung nanti berapa kecondongan mengkonsumsi dan kecondongan menabung. Kalau contoh untuk mencari MPC MPS udah pada contoh soal 1. Oke, terus di sini ada investasinya 100 dan yang diminta itu adalah untuk menentukan fungsi konsumsi, fungsi tabungan atau saving S, dan keseimbangan perekonomian secara agregat dan secara suntikan dan bocoran. Yang keempat, atau poin D itu diminta adalah gambarkan kurva keseimbangan perekonomian dua sektor. Dan yang kelima itu adalah kita menggunakan rumus multiplier atau angka penganda. Di sini kita contohkan adalah investasi itu berubah menjadi 120, maka tentukan keseimbangan perekonomian dua sektor yang baru. Di sini tadi awalnya itu adalah I-nya itu 100. Sekarang berubah menjadi 120, maka ada pertambahan investasi sebanyak 20. Oke, lanjut saja kita jawab nomor A ya, fungsi konsumsi. Oke, seperti yang telah kita ketahui bahwa fungsi konsumsi itu rumusnya adalah C sama dengan A ditambah BY. Oke, jadi A-nya tadi udah dapat, yaitu A-nya adalah D80, maka kita masukkan D80. Kita tambah lagi B-nya itu adalah 0,70 dan Y. Inilah dia fungsi konsumsi untuk A-nya 80, B-nya atau MPC-nya 0,70 dan Y. Ini dia fungsi konsumsi. Oke, sekarang kita lihat yang B. Yang diminta itu adalah fungsi saving atau fungsi tabungan. Rumusnya itu adalah S sama dengan min A ditambah 1 dikurang B dikali Y. Kenapa dia min A? Saudara ada pasti udah tahu jawabannya. Oke, kita masukkan tadi A-nya berapa? A-nya itu adalah D80. Jadi dia min D80 ditambah 1 dikurang B dikali Y. Jadi min 80 ditambah 1, B-nya tadi itu adalah 0,70 Y. Maka min 80 ditambah 1 dikurang 0,70 itu adalah 0,70 Y. Nah, inilah dia fungsi saving. Ini adalah fungsi konsumsi atau ini C-nya, ini S-nya. Sekarang kita jawab poin C, keseimbangan secara agregat. Itu adalah secara keseluruhan agregat. Rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I. Investasi ya, I besar. Tadi C kita udah dapat, itu adalah 80 ditambah 0,70 Y tambah I-nya tadi 100. Maka keseimbangannya ini 80 tambah 100 jadi 180 menjadi 0,70 Y. Y-nya kita pindahkan ke kiri, Y ini tetap ya. Kalau yang ini plus ke kiri, jadi dia nyebrang sama dengan jadi min ya, min 0,70 Y sama dengan 80. 1 nih Y ini artinya adalah 1, ada nilai 1 depannya ya. Jadi 1 Y dikurang 0,7 Y itu sama dengan 0,30 Y.
sama dengan 180. Y-nya berapa? 180 dibagi 0,30, maka dapatlah Y-nya itu atau keseimbangan perekonomian dua sektor secara agregat. Oke, dapatlah hasilnya itu 600. 180 dibagi 0,30 itu 600. Sekarang kita masuk ke keseimbangan yang kedua, yaitu keseimbangan suntikan bocoran. Oke, rumusnya itu adalah, kalau di dalam dua sektor rumusnya I sama dengan S. I-nya berapa tadi? I-nya 100. Sedangkan S-nya ini dia. S-nya tadi udah kita cari, min 80 ditambah 0,30 Y. Jadi kita mau mencari Y, kita pindahkan aja Y-nya ke sini ya. Jadi 0,30 Y sama dengan ini tetap 80, ini kan plus, kalau dia ke sini akan menjadi minus 100. Maka hasilnya 0,30 Y sama dengan min 80 min 100 itu adalah min 180. Maka Y sama dengan min 180 dibagi min 0,30, hasilnya sama, yaitu 600. Jadi kalau kita mencari keseimbangan perekonomian dua sektor itu, baik memakai keseimbangan suntikan dan bocoran maupun pakai keseimbangan secara agregat, hasilnya adalah sama, yaitu 600.